Ya tonton semua baik ketika pianis masih Baskal Subang. Besok Wayati, Walis, Waida sama Yanti ya istrinya Yoris bakalan jadi saksi. Sepertinya bakal ngeberatin Pak Yosep tentunya ya semuanya. Ya selama kita mengawal ke Subang, tentunya mereka memang arahnya juga berlebih berat ke Pak Yosep gitu ya teman-teman sebagai pelakunya, karena di situ waktu di TKP mereka melihat itu uh, Pak Yosep ini dari awal menuduh Bu Mimin, Regi dan Abi gitu kan ya, dan itu disebutkan di rumah Walilis kalau nggak salah ya. Kemudian juga di situ ada keanehan yang mereka lihat, mungkin Wali Suwaida dan Wayetim mengenai Pak Yosep saat setelah kejadian ya teman-teman. Pada saat setelah kejadian itu mereka tuh melihat Pak Yosep seperti apa ya, seperti ngigo gitu ya, ngigo menyebut-nyebut minta maaf gitu ya, maafin Papa Amel seperti itu ya. Mungkin teman-teman ada yang udah lihat videonya atau belum ya, gue juga lupa di video siapa. Yang pasti itu Pak Yosef tuh bilang seperti itu gitu, meminta maaf kepada Amel seolah-olah itu apa yang dia udah lakuin itu salah gitu kan ya, dan dia meminta maaf dan menyesali gitu. Dan itulah yang membuat kecurigaannya Walilis, Wayati, Waida kepada Pak Yosep, kayak mulainya dari situ mungkin ya, kayak gitu. Dan apalagi mungkin ya, mungkin ada teman-teman yang terima atau enggak gitu kan ya, Wayati suka kesurupan segala macam gitu kan ya, dan menyebut-nyebut nama Pak Yosep gitu ya. Dan juga beredar juga di media sosial lain, ada juga yang kesurupan Amel menyebut-nyebut juga nama Pak Yosep gitu ya, dan Bu Mimin ya. Dan tentunya untuk hal-hal gaib seperti itu ya tentunya tidak bisa dipakai juga ya, tidak bisa dipakai dalam persidangan segala macam kalau untuk yang kesaksian orang kesurupan segala macam, karena pihak kepolisian tentunya membutuhkan bukti ya teman-teman. Mungkin kalau keilmuan secara spiritual yaitu sebenarnya kan bisa saja ya teman-teman, bisa saja dipakai jika condong ke arah bukti gitu ya. Contohnya mungkin kalau MBS ya, MBS kemarin kan kayak yang waktu itu dengan Bang Freddy ya, walaupun Bang Freddy-nya seperti dikhianatin juga ya, karena dari pihak MBS Togo tuh kan kemarin mengklaim ya kontennya, padahal cuma ngambil fotonya doang, suaranya dari Bang Yahya, videonya gitu kan ya. Namun diklaim, gue nggak tahu nanti kalau ketemu di persidangan bakal canggung atau gimana. Bang Freddy udah nelpon juga tapi nggak diangkat-angkat gitu, kenapa ya? Ya sangat disayangkan ya bahwasanya klaim tersebut bisa menimbulkan apa ya, putus komunikasi kalau kayak gitu ya. Semoga nanti Bang Freddy MBS bisa berbicara dengan baik ya, dan semoga selesai. Dan juga ada kasus Kang Heri juga mengenai CCTV dengan sang pencari keadilan ya kalau nggak salah ya. Semoga baik-baik aja lah untuk para youtuber pengawal kaos Subang ya, terutama youtuber Subang. Semoga ya walaupun diserang atau gimana, semoga baik-baik aja gitu kan ya. Baik lagi ke MBS ya, yang kalau nggak salah yang Mbak apa tuh, Anggara ya, Anggara kalau nggak salah ya, yang juga kan memberikan prediksi-prediksinya, juga melihat gitu kan ya, secara bicara apa ya, ilmu batin gitu kan ya, sudah melihat sangat jauh gitu kan ya. Namun kan itu kan tidak diminta bantuannya oleh pihak kepolisian, mungkin karena apa ya, karena untuk suatu hal yang seperti itu tidak bisa ada pembuktiannya, kecuali sebenarnya sih kalau beliau bisa apa ya, memberikan pembuktian. Bosnya kan gue juga nonton yang video tersebut, dan ada satu hal pembuktian bahwasanya di belakang itu ada cincin Amel kalau nggak salah ya, itu yang tertinggal atau kayak gimana, katanya kan seperti itu ya. Kalau misalkan bisa membantu harus bagus sih, tapi sih yang setahu gue pribadi nih, kalau misalkan pihak kepolisian itu yang gue tahu sih ya, di belakang layar itu sebenarnya menggunakan juga ya teman-teman, menggunakan hal-hal gaib seperti itu, makanya bisa cepat gitu dalam mencari apa ya, orang-orang yang terlibat gitu kan. Namun tidak diekspos, setahu gue ya.
Namun kalau untuk praktik seperti itu ya pihak kepolisian memang nggak tahu, udah punya sendiri, nggak tahu seperti apa gitu kan. Biasanya memang kalau misalkan mungkin tidak kenal atau seperti apa ya tentunya tidak bisa dipakai ya, karena memang untuk hal-hal gaib itu mungkin pihak kepolisian masih lebih percaya untuk keilmuannya sendiri ya, seperti itu. Terus apakah eh, itu berguna bang gitu kan untuk kesaksian dari eh, Teh Anggara ya, kalau nggak salah Teh Anggara, menurut gua tuh ada bagusnya juga ya, ada bagusnya juga karena kan beliau juga memberikan kisi-kisi, misalkan seperti eh, apa ya, kelihatan kita bisa lihat dari sikapnya seperti apa kan, kayak gitu, berbeda dengan sikapnya yang dulu dan sekarang kan, ada ciri-ciri yang bisa beliau kasih masukan ke kepolisian tuh bagus juga. Terus dari para saksi bisa menjebak gitu kan, bisa menjebak saksi lain jika memang percaya saksi tersebut memang adalah pelakunya, misalkan kayak gitu. Itu bagus ya, masukan-masukannya sebenarnya bagus gitu kan ya dari beliau ya, seperti itu aja gitu kan. Namun memang disayangkan untuk waktu itu kan bareng-bareng ya MBS dan juga Bang Freddy ya, namun Bang Freddy-nya diklaim YouTube-nya gitu kan ya, hak cipta mungkin ya, jadinya ya sangat disayangkan banget sih gitu kan ya. Kemudian balik lagi ke Wayati Walis Waida gitu kan ya, mungkin gue akan bahasnya mungkin untuk Waida nantinya juga kan nih, sebagai ibunya Danu juga akan tanya-tanyakan gitu kan ya, apakah kesaksiannya ini sudah benar atau enggak kan. Di sini sangat dipojokkan juga ya oleh para netizen yang mungkin mendukung Pak Yosep, bahwasanya mungkin juga Waida menutupi gitu, padahal kalau menurut gue pribadi mungkin ya, sebagai ibu mungkin dia hanya polos aja karena dia tidur gitu kan ya, dan mungkin melihat Danu pas dia bangun sudah ada di kamar ya, menurut dia ya tentunya kayak Danu ada di rumah gitu kesaksiannya, karena ya dia nggak melihat Danu keluar, mungkin kan seperti itu ya. Karena memang kalau misalkan dicurigai Waida adalah bersekongkol atau gimana, pasti sudah ketahuan ya teman-teman. Dan juga mungkin sangat disorot mengenai Wayati yang selalu kesurupan kan, kayak gitu ya, sangat mungkin teman-teman banyak mencibir segala macam ya. Mungkin kita positif thinking aja, memang mungkin memang punya jarang atau kayak gimana gitu kan ya, mungkin gampang kerasukan. Mungkin kan banyak teman-teman yang bilang wah itu hanya acting segala macam ya, mungkin hanya orang-orang yang mengerti gitu ya, praktisi segala macam yang tahu itu kesurupan atau enggak sih kalau menurut gue pribadi. Karena kalau orang kesurupan berbeda ya teman-teman kalau dengan orang yang enggak gitu kan ya, dan itu biasanya ada energinya segala macam dan bisa dikeluarin. Kalau misalkan orang yang bohong biasanya tuh nggak ada getaran sama sekali sih biasanya, setahu gue gitu kan ya, karena gue di keluarga pengalaman juga gitu kan, dan ada beberapa yang dulu suka kerasukan juga, jadi gue tahu banget gitu mengenai orang yang kerasukan gitu kan ya. Namun percaya atau enggak gitu kan ya, kembalikan lagi ke teman-teman semua percaya atau enggak. Di sini sih kalau misalkan gue lihat kesaksian dari mungkin mereka ya nih, para uwa-uwa, gue yakin kesaksiannya masih sama ya, memberatkan Pak Yosep mengenai yang awal-awal Pak Yosep menuduh Bumi Narga dan Nabi, dan juga Pak Yosep yang meminta maaf ya kepada Amel yang ngigo gitu sambil merem, meminta maaf kepada Amel gitu kan ya. Dan ya itu bisa dikatakan juga arahnya bahwasanya Pak Yosep yang melakukan. Bisa juga kalau positifnya juga kan kita beranggapan bahwasanya itu mungkin minta maafnya gitu kan ya, positif thinkingnya gitu kan, minta maafnya karena mungkin tidak bisa jagain Amel kan, kayak gitu bisa juga kan, positif thinkingnya seperti itu ya teman-teman. Namun kan di sini karena arahnya sudah jelas ya, dan kecurigaan Wa juga ke situ gitu kan ya, jadinya gue yakin sih hal-hal tersebut yang akan disampaikan ke persidangan ya teman-teman. Bagaimana dengan Yanti ya? Yanti tentunya kan, dan Yoris itu kan sangat diserang ya dengan Pak Yosep dari awal gitu kan ya. Bahwasanya berdasarkan kronologi waktunya kan Pak Yosep mengungkapkan bahwasanya ini yang ada kemungkinan gitu kan ya datang ke rumah itu Yoris dan Yanti. Dijelaskan secara runut tuh di rekamannya siapa ya?
Kang Heri ya, di situ di rekamannya mungkin secara diam-diam, walaupun rekaman itu sudah disampaikan juga kayak kepada Kapolres terdahulu ya, kalau nggak salah Ibu eh, siapa, Sumarni ya, Ibu Sumarni. Itu kan sudah disampaikan juga bahwasanya runutan seperti apa Yoris yang bisa bawa mobil Alphard gitu kan ya, memang beliau ada kuncinya juga dengan beliau gitu kan ya. Juga mungkin Yoris dan Yanti dicurigai oleh Pak Yosep berdasarkan waktu-waktunya segala macam, dijelaskan secara rinci malah sama Pak Yosep gitu kan ya. Dan itu mungkin nanti akan harus dijelaskan ya oleh Yanti seperti apa gitu kan ya, kenapa Pak Yosef bisa curiga gitu ya, bahkan mungkin ke keluarga Yanti juga gitu kan ya, dan segala macam kenapa Pak Yosef bisa curiga gitu kan ya, dan bagaimana Yanti memberikan kesaksian gue juga nggak tahu nih, makanya kita tunggu terus ya teman-teman untuk kesaksian mereka semua gitu kan ya. Tinggal mungkin gue nggak tahu ya, kesaksian nanti ini kan banyak yang memberatkan Pak Yosef di awal gitu kan ya, tinggal gimana nanti kesaksian dari orang yang mendukung Pak Yosef ini. Gue nggak tahu kapan ya, mungkin setelah tanggal 6, tanggal 7, mungkin setelahnya gitu kali ya. Ini semua memberatkan Pak Yosef dulu, baru nanti Pak Rahman bisa menghadirkan saksi-saksinya yang bisa meringankan dari Pak Yosef, Bumi, Narigi, dan Abi gitu kan ya. Oke, segitu video dari gue. Semoga kesaksian mereka atau persidangan besok lancar. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri gitu kan ya. Dan semoga para YouTuber semuanya bisa kompak untuk membongkar kaos Subang ini, karena semuanya itu satu tujuan, dan gua harap semuanya tidak saling menikam gitu kan ya. Oke, segitu video dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.